Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Astuti. Saya lahir di Desa Gunung Payung 3 Februari 2002. Saya anak kedua dari 2 bersaudara. Nama kakak saya Uco Andi Prasetyo. Kami sekeluarga tinggal di Desa Gunung Payung. Baiklah, di sini saya akan sedikit bercerita tentang pengalaman pribadi saya ketika saya lulus SMA atau sekolah menengah atas. Nah, disitulah saya mulai berpikir untuk melanjutkan kuliah atau tidak. Nah, di sana saya mendapatkan SN dari sekolah. Saya mendaftar mengikuti alur apa yang dikatakan oleh guru SMA saya. Di sana saya mengikuti SN tersebut, saya tidak lolos. Nah, saya mencoba lagi untuk mengikuti SB. Ternyata belum beruntung juga. Dan pada akhirnya saya mengikuti jalur mandiri. Saya mengambil jurusan sesuai dengan keinginan saya karena saya termotivasi oleh guru SMA saya, yaitu Bapak Muhammad Rodin selaku guru bahasa Indonesia saya. Nah, disitulah saya terinspirasi untuk mengambil jurusan pendidikan bahasa Indonesia di Universitas Bengkulu. Nah, ketika pengumuman tersebut, saya dinyatakan lulus dengan jurusan yang saya inginkan, yaitu pendidikan bahasa Indonesia. Nah, hati saya setiap malam mulai bingung dan bimbang, terus menangis karena saya bingung antara ingin mengambil atau tidak, karena saya sebelumnya tidak pernah jauh dari orang tua. Nah, disitulah saya bercerita di pagi hari dengan kakak saya. Beliau pun bertanya kepada saya, "Dek, kenapa matamu bengkak atau sembab?" Nah, apa sebabnya, Dek? Nah, saya pun menjawab, karena saya bingung, Bang, ingin mengambil atau tidak. Karena saya sendiri pun tidak pernah jauh dari ayah dan ibu. Nah, abang saya menasihati saya, kalau memang tidak ingin jauh ya tidak usah diambil, tapi itu semua tergantung pada dirimu yang ingin melanjutkan cita-cita atau tidak. Saya pun menjawabnya dengan sedikit nada yang sedih karena saya sendiri pun tidak ingin jauh dari kedua orang tua. Nah, saya lulus jalur mandiri sesuai dengan jurusan yang saya inginkan, yaitu pendidikan bahasa Indonesia. Semua siswa yang lulus pun bahagia karena bisa melanjutkan ke pendidikan tinggi sesuai dengan cita-cita yang mereka inginkan. Nah, di bahagianya itu hanya keterimanya saja. Waktu dijalankan penuh dengan rasa tangis setiap malam yang mereka rasakan karena mereka harus melatih kedewasaan, kemandirian, jauh dari orang tua itu sangatlah sulit. Nah, disinilah kita semua diuji untuk menjadi lebih dewasa. Nah, saya ketika sudah mendengarkan nasihat dari abang saya di malam harinya merenungkan apakah saya ingin mengambilnya atau tidak. Jikalau tidak, kasihan dengan kedua orang tua saya yang telah memenuhi permintaan saya untuk saya melanjutkan kuliah di perguruan tinggi. Nah, saya melanjutkan perkuliahan di perguruan tinggi ini, saya melalui jalur mandiri. Jalur mandiri tersebut sudah mengeluarkan banyak biaya untuk mendaftarnya saja. Nah, jikalau tidak diambil, kasihan dengan kedua orang tua saya, sudah mengeluarkan banyak biaya. Disitulah saya mulai berpikir saya untuk mengambil perkuliahan tersebut di Universitas Bengkulu. Nah, kalian semua bersyukurlah yang bisa duduk di bangku perkuliahan, karena banyak sekali orang-orang di luar sana yang ingin merasakan duduk di bangku perkuliahan. Nah, mereka semua tidak bisa merasakan karena mereka terkendala ekonomi dari keluarga mereka masing-masing. Nah, seberat apapun masalah yang kalian rasakan di bangku perkuliahan, tetaplah kalian rasakan, tetap kalian jalani dengan senang hati. Jangan berhenti di pertengahan jalan. Nah, di sini saya dulu berpikir bahwa menjadi anak kuliahan itu enak, bebas dari orang tua. Nah, ketika saya sendiri sudah merasakan, tidak seenak yang saya pikirkan dahulu.
sebelum saya merasakan perkuliahan. Ketika saya sudah merasakan di perkuliahan ini, saya hanya merasakan sedih, kesepian di kos, terus harus memasak sendiri, dan ketika dilanda tugas dan deadline yang begitu cepat yang diberikan oleh dosen, sering sekali setiap malam tidak tidur karena harus mengerjakan tugas tersebut. Kalau tidak dikerjakan, itulah yang menjadi beban pikiran kita dan membuat kita sendiri demam atau sakit. Nah, di perkuliahan ini kita bisa menjadi lebih dewasa lagi, mandiri, dan kita semua mengenal teman baru, berkenalan dari teman baru. Nah, tidak semua teman itu dari satu SMA kita. Nah, melainkan dari SMA-SMA lain, dari luar Bengkulu, seperti dari Jambi, dari Medan, dari sebagainya lah. Nah, di sini saya sudah berkenalan dengan banyak teman, dan alhamdulillah sudah menjadi sebuah keluarga saling tolong-menolong, peduli sesama teman yang lain, dan ketika teman tersebut membutuhkan bantuan, kita selalu ada. Itu tadi sedikit cerita dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.